Arba akan menemani belajar Al-Jauzi, menemani perjalananmu membangun hidup yang makna. Banyak mendoakan karena segala aktivitas sudah kita lakukan, namun yang maha membolak-balik hati, termasuk hati anak kita, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi habli minas sholihin. Tapi kita juga berdoa agar hati kita ditetapkan dalam kebenaran, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan nomor 5, tauhid sebagai pilar pendidikan. Orang tua harus menjadi teladan dalam menjauhi kesyirikan dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita dalam kesulitan-kesulitan, kita tidak mencari jalan keluar dari koridor yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak orang kesulitan keuangan, mungkin ekonomi dan lain-lain, kemudian mencari jalan keluarnya keluar dari syariat agama, ya. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang coba kertas yang satu lagi. Nah, ya. Ini hadis-hadis Nabi tentang keutamaan mendidik anak perempuan. Mendidik anak perempuan, pahalanya sangat luar biasa, ya. Nah, ya. Kita baca dulu yang ini, yang Spiral Akademi Ruang Belajar Al-Jauzi. Maka yang kita lakukan ini, insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi kita semua. Bukan sekedar program pelatihan. Ini adalah gerakan peradaban. Tadi ya, gerakan peradaban. Kenapa? Karena bukan hanya perlu di rumah saja yang soleh, di luar itu makin banyak yang soleh, ya. Anak kita mungkin akan kuliah jauh, akan dengan keluarganya dan lain-lain, sehingga agak jauh dari kita, ya. Agak jauh dari kita, dan dia perlu tetap soleh, perlu tetap bertauhid, perlu tetap bertakwa. Setelah jauh dari kita, anak kita harus tetap bertakwa, harus tetap bertauhid. Nah, ya. Jadi yang kita lakukan adalah juga terus menyebarkan ini, ya. Kenapa saya rekam juga, ya, karena agar terus nyebar, gitu, ya. Buat apa? Buat anak-anak kita lagi juga nanti. Mungkin 10 tahun lagi belum tentu kita masih bisa mendampingi. Mungkin 20 tahun lagi belum tentu kita masih bisa mendampingi. Maka ini gerakan peradaban dari rumah-rumah sederhana, masjid-masjid kecil hingga komunitas lokal. Penyuluh pengasuhan atau tenaga penyuluh pengasuhan akan tumbuh sebagai lentera, maksudnya menerangi, gitu, ya. Tadinya gelap, akan ilmu agama jadi mulai terang. Tadinya nggak paham, wa anfusakum wa ahlikum naro, jadi keluarga-keluarga makin tahu. Tadinya nggak paham bahwa 7 tahun harus mulai diajak sholat, jadi mulai tahu. Tadinya nggak paham kalau di atas 10 tahun dia nggak sholat harus dipukul, jadi makin tahu. Lentera yang menerangi. Jadi kita para penyuluh pengasuhan bukan hanya menyampaikan teori, tapi menjadi teladan. Ini yang lebih berat buat kita, ya. Kita kader posyandu, kader penyuluh pengasuhan juga perlu menjadi teladan. Ya, artinya di rumah kita berusaha terus, ya, belajar terus, mendampingi anak menuju akil balik dengan kesadaran, bukan sekedar kepatuhan, ya. Jadi anak baik bukan karena takut dimarahin, ya. Di rumah nggak ngerokok karena takut dimarahin, ya. Di luar mulai bandel, tapi karena kesadaran. Nah nih, ya, jadi membangunkan kesadaran adalah membangunkan fitrah-fitrah ini, ya. Membangunkan fitrah-fitrah. Apakah sekali 2 kali nasihatin anak langsung berhasil? Tidak. Bahkan kadang-kadang butuh puluhan kali, bahkan kadang-kadang butuh ratusan kali, ya. Tidak langsung berhasil. Guru juga kasih nasihat di sekolah berkali-kali, gitu, ya. Makanya kita pelatihan mungkin sekali 2 kali, berkali-kali agar makin ingat, gitu, ya. Oke, baik. Nah, ya, dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini peran kita. Kita dari masyarakat, program ini oleh masyarakat dan untuk masyarakat.
Itulah kekuatannya. Bukan top down. Top down itu dari atas ke bawah, tapi bottom up, dari masyarakat ke masyarakat yang lain. Ya. Bukan instruksi, tapi inspirasi. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa menginspirasi. Oh gini, ini perilaku kader posyandu teh saroleh gitu ya, sarolehah dan lain-lain. Maka akan menginspirasi gitu ya, akan menginspirasi. Bukan instruksi-instruksi. Ketika para fasilitator lahir dari komunitasnya sendiri, mereka membawa bahasa lokal, nilai lokal, dan cinta yang otentik. Maka pengasuhan menjadi relevan, membumi, dan menyentuh hati. Ya. Maka kami melakukan melalui video, melalui Instagram, melalui buku, melalui pelatihan seperti ini, melalui website, ya, dan lain-lain. Baik. Nah, sekarang kita lihat, ini ada hadis-hadis. Ya. Dimulai hadis yang pertama dulu nih ya. Hadis yang pertama. Kedekatan dengan Nabi di hari kiamat. Man ala jariyataini hatta tablugho jaa yaumal qiyamati ana wa huwa hakaza wa dhamma'us mu'ay. Barang siapa mengasuh dua anak perempuan sehingga mereka menjadi balik atau dewasa. Balik tadi usia berapa? Usia berapa tadi? 15 tahun ya. Maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia seperti ini. Jadi kita sedekat ini dengan Rasulullah SAW ketika kita berhasil membersamai putra putri kita, terutama yang perempuan, sampai akhir baliknya. Nah gitu ya. Itu hadis satu ada. Nah gitu ya. Jadi 15 tahun terpenting dalam hidup kita, dalam mendampingi putri-putri kita sampai di akhir balik dengan sempurna. Ya. Tadi lupa ditambahkan ya. Tadi akhir balik. Kalau laki-laki tadi apa aja nih? Apa tadi laki-laki akhir balik? Mimpi erotis, umurnya bulu dan jakun, usia 15 tahun. Nah, sementara kalau anak perempuan ditambah lagi 2, yaitu haid. Ya. Jadi kalau perempuan sudah mulai haid, ya, itu sudah dewasa, sudah balik. Ya. Lalu yang kedua sudah hamil. Jadi kalau anak perempuan sudah hamil, itu sudah dewasa ya. Sudah berjalan argo pahala dan dosanya. Ya. Argo pahala dan dosa sudah berjalan. Hamil, ya. Haid dan atau hamil. Maksudnya apalagi hamil, gitu ya. Apalagi kalau udah hamil. Ya. Maka nanti sebaiknya sebenarnya sebelum kuliah itu udah nikah. Baik ya. Kalau mampu kitanya dan mampu calon suaminya membimbing. Jadi tidak banyak fitnah ketika kuliah. Bohongan, seksualitas tinggi dan segala macam, ketemu laki perempuan ini itu dia akan dilindungi oleh suaminya. Jadi ini yang kita usahakan. Baik. Jadi tapi ketika calon suaminya juga sudah soleh, sudah balik, sudah dididik oleh orang tuanya juga, sudah mengerti tugas-tugasnya sebagai suami dan lain-lain. Ya. Maka itu nanti pendidikan selanjutnya. Ya. Oke baik. Jadi ini hadis yang pertama yang menyemangati kita dalam mendidik anak perempuan. Barang siapa mengasuh 2 anak perempuan sehingga mereka balik atau dewasa, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan aku dan dia seperti ini. Maka kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Ya. Dengan cara kita tidak menyia-nyiakan waktu-waktu yang ada adalah buat mendidik. Ya. Kalau ngajak pergi, ngajak main adalah hal-hal yang juga mendidik. Ya.
bukan merusak fitrahnya, ya. Jadi jangan kebanyakan ngajak ke hal-hal atau ke tempat-tempat yang merusak fitrahnya. Tapi pada saat perjalanan, ya, Rasul memberikan contoh. Pada saat perjalanan sama-sama berwisata, sama-sama rihlah, itu saat terbaik memberikan nasihat, ya. Pada saat-saat yang menyenangkan, bukan pada saat-saat marah-marah, ya. Atau pada saat-saat yang situasi mencekam atau baru berbuat kesalahan, tapi justru pada saat yang menyenangkan, ya. Ajak jalan, ya. Jangan sepakat. Berikan nasihat. Bosan aku jadi. Belum ada bosan. Ya. Ini maksudnya lebih baik tempat yang ke gunung-gunung sebenarnya. Iya. Gunung, ya, Gunung Tangkomas ada, ya. Manglayang, Jatiroke, sambil memberikan nasihat. Baik, yang kedua. Nah, ini ya. Madikatul yamin hazihil banati bisai. Fahsana ilaihinna kunna lahu sitron minanna. Barang siapa diuji dengan suatu kehadiran anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, niscaya mereka akan menjadi penghalang baginya dari api. Jadi mencari penghalang api neraka, ternyata caranya adalah dengan mendidik putra-putri kita. Itu kira-kira. Mendidik putra-putri kita adalah salah satu cara menghindarkan kita dari api neraka, ya. Sitron minanna. Mereka akan menjadi penghalang. Buah pendidikan kita akan menjadi penghalang, ya. Jadi gunakan waktu pagi-pagi, malam-malam, habis maghrib, habis isya, dampingi, gitu lah kira-kira, ya. Dampingi. Kecenderungan banyak perempuan hari ini adalah mereka berkarir juga. Banyak perempuan berkarir? Berkarir. Kalau berkarir, biasanya harus dandan atau tidak? Jadi memang fitrahnya perempuan sebaiknya, ya, sebaik-baik karir perempuan adalah jadi ustazah. Ya. Jadi bukan kerja di bank, ya, bukan kerja di hotel, ya, bukan kerja di restoran, ya, tapi sebaik-baik karir perempuan jadi guru, jadi ustazah, ya, untuk mendidik anak perempuan lainnya, anak-anak lainnya, gitu ya. Jadi sebaiknya maksudnya jadi dokter sebagai boleh, ya, tapi betul-betul menjaga diri. Jadi kalau perempuan, karena kita sudah mulai berkarir, itu harus betul-betul menjaga diri. Kalau mereka masih kecil, ya, usahakan arahkan mereka mencintai dunia pendidikan, sehingga anak-anak kita nanti nggak kepengen kerja di bank, nggak kepengen kerja di televisi. Kerja di televisi harus dandan atau tidak? Itu wah, sangat membahayakan, ya, mengumbar kecantikan depan orang banyak dan lain-lain. Maka usahakan mereka mencintai dunia pendidikan, sehingga mereka menjadi ustazah karirnya, gitu ya. Nah ini dia, ya. Jadi barang siapa diuji dengan suatu kehadiran anak-anak perempuan ini, lalu berbuat baik kepada mereka, niscaya mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Manituliya min hazihil banati bisai'in fa'ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minanna, ya. Nah, jadi ini membuat kita harus makin semangat menjadi tenaga penyuluh pengasuhan. Karena apa? Karena kita mendorong ibu-ibu lain semangat mendidik putra-putrinya, gitu ya. Jadi kita mendorong ibu-ibu lain lebih bersemangat, jadi putra-putri lebih menjaga, ya, lebih menjaga. Nah, ya. Karena hal-hal yang membuat anak-anak perempuan kita jatuh pada keburukan itu semakin banyak, ya. Hal-hal yang membuat mereka jatuh kepada keburukan itu semakin banyak. Jadi penjagaannya harus makin maksimal, termasuk menjaga pilihan-pilihan masa depan mereka, gitu ya. Pilihan-pilihan masa depan mereka, ya. Baik, yang ketiga, nah, ya, mangkana lahu salasu. Nah, salasu berapa? Tiga, kan? Banatin, 3 anak perempuan, ya. Fasobaro alaihinna wa amahunna wasakohunna wa kasahunna min jidari kunna lahu
minan nari yaumal qiyamah. Barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan. Ada yang punya 3 anak perempuan? Islam mengajarkan kita anak sedikit atau anak banyak? Anak banyak. Tapi keurus. Setiap anak lahir Allah berikan rezekinya atau tidak? Ya, jadi anak banyak. Ya, ya itu ya. Jadi kan hadisnya juga barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan. Nah, udah ya 3 ya. Alhamdulillah, udah 4 ya. Mau nambah lagi tapi pada Allah. Nambah lagi tuh Bu? Udah nggak bisa kata dokter gitu. Ya, jadi Udah kurang paling. udah mau nambah lagi kita yang tengah. Nggak bisa. Gak nambah istri mungkin. Jangan. Langsung jangan nambah anak. Itu level Nabi. Belum sanggup Bu. Baik ya. Jadi barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu ia bersabar atas mereka, serta memberikan makan, minum dan pakaian kepada mereka dari hasil usahanya yang halal. Nah ya, usaha halal, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat. Ibaban minan nari yaumal qiyamah. Maka kita sangat butuh yang bisa membantu kita, menghalangi kita nanti pada hari kiamat. Sangat butuh kita, ya. Karena kita hari ini ibadah belum sempurna, dosa banyak, ya. Ilmu masih sedikit. Jadi kita butuh pertolongan dari anak-anak kita nantinya. Itu kira-kira. Baik. Jadi ini hadis-hadis keutamaan mendidik anak perempuan. Ya. Tadi yang hadis 2 anak perempuan ada? Ada. Siapa yang 2 anak perempuan? 2 anak perempuan. Ada hadisnya juga ya. Ya. Udah nikah dua-duanya Pak Ustaz. Masya Allah ya. Jadi ajarkan mereka untuk mereka bisa mendidik anak-anaknya nanti lebih baik lagi ya. Alhamdulillah ya. Nah sekarang kita masuk ini ke pendidikan anak perempuan. Ya. Ada 5 hal penting kenapa ini harus jadi prioritas. Ya. Kenapa ini harus jadi prioritas dan kenapa kita harus menyebarkan ilmu ini ke sebanyak mungkin rekan-rekan kita, ya, keluarga kita, kader-kader kita dan lain-lain. Baik. Jadi kalau nanti saya share YouTube-nya saya akan share lagi. Men-share itu aja dapat pahala insya Allah gitu ya. Ajak nih, tonton nih dengerin nih gitu ya, kepada orang-orang yang kita pikir memerlukan ilmu ini gitu ya. Jadi video saya nanti silakan share supaya lebih banyak yang belajar gitu ya. Baik. Jadi share tujuannya adalah lillahi ta'ala ya. Tujuannya adalah dakwah ya. Baik. Jadi yang pertama, hari ini terjadi fenomena berkurangnya rasa malu dari anak perempuan. Betul atau tidak? Mereka nggak malu-malu joget-joget, betul? Nggak malu-malu pakai pakaian seksi, betul? Kurang bahan. Nggak malu-malu dandan menor, betul? Jadi berkurangnya rasa malu. Padahal malu adalah sebagian dari iman. Ya? Malu adalah sebagian dari iman. Ya? Sehingga mengakibatkan banyak kerusakan. Jadi jadikan putra-putri kita, terutama putri-putri kita, anak yang pemalu, malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Malu kalau berpakaian mini, malu kalau dandan menor, ketemu yang bukan mahram, ya? Di depan banyak laki-laki dan lain-lain. Jadikan mereka malu, itu kira-kira. Ya? Ini yang pertama kenapa program ini menjadi semakin penting. Di TikTok banyak kan perempuan joget-joget? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Setiap scroll ketemu atau tidak? Ketemu. Setiap scroll ketemu lagi. Ya. Jadi ini berbahaya. Ini berbahaya. Banyak sekali. Pulang sekolah langsung joget TikTok. Berkurangnya rasa malu. Kita harus malu ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan fitrah rasa malu yang harus dijaga.
Kalau rasa malu hilang, ketemu banyak laki-laki nggak malu, ya, dandan menor-menor sana sini nggak malu, joget-joget di media sosial nggak malu, itu sinyal tanda bahaya. Orang tuanya harus segera memberi perhatian, ya. Maka sebaik-baiknya anak perempuan tidak menampilkan dirinya, fotonya, videonya di akunnya. Setuju nggak itu? Tidak menampilkan wajah cantiknya dandan dulu, apalagi di akun medsosnya. Sebaiknya tidak usah, tidak perlu. Kira-kira manfaatnya apa ya? Banyak menampilkan diri di medsos. Banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya? Banyak mudaratnya. Mana kau ibunya? Ibunya anak bapak ibunya. Mulai dikurangi. Karena apa? Mengikis rasa malu. Oke. Jadi anak perempuan tuh fitrahnya di rumah, fitrahnya belajar, fitrahnya mengajar sesama akhwat yang perempuan juga, dan lain-lain. Ini dikurangi. Jangan sampai mereka udah bisa tinggal dari kita, sudah makin dewasa, tapi rasa malunya makin turun, nggak terdeteksi sama kita, beda kota dan lain-lain. Ya. Yang kedua, minimnya pendidikan agama bagi anak perempuan. Jadi pendidikan khusus bagi anak perempuan ini nggak banyak, sedikit. Ya, udahlah sedikit, jarang diikuti. Udahlah sedikit, malas belajar. Hanya tumbuh dewasa dengan minim ilmu agama. Nah, ya. Yang ketiga, nah ya, orang barat, Western, terus menyerang. Sikap ifah. Apa sikap ifah? Ifah adalah menjaga kemuliaan diri. Kita dilahirkan mulia dengan benih fitrah yang suci, yang mulia. Maka kemuliaan ifah itu kita jaga. Ya. Jadi mereka terus kasih budaya Korea, kasih budaya joget, kasih budaya musik-musik, kasih budaya dan lain-lain untuk merusak ifah kemuliaan kaum muslimin. Ya, menurut saya, menurut Syekh Abdul Mu'in Ibrahim, yang beliau sudah melakukan kajian puluhan tahun. Jadi banyak serangan kepada ifah kaum muslimin, serangan yang berusaha menurunkan kemuliaan, ya, dan menurunkan rasa malu dari kaum muslimin. Ya. Lalu keempat, nah, yang keempat, perempuan adalah fitnah terbesar bagi laki-laki. Jadi jangan jadikan atau didik putra-putri kita agar tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki yang lain. Kalau terlalu sering posting foto cantiknya di media sosial, berpotensi jadi fitnah atau tidak? Nah, berpotensi jadi fitnah. Maka nggak perlu posting. Ya. Lebih banyak mudaratnya. Dan pelan-pelan sabar menasihatinya dengan lemah lembut dan lain-lain. Sehingga begitu akhir balik tidak lagi posting foto dirinya, khususnya perempuan. Ya. Nggak perlu. Ya. Karena hadis muttafaq alaih, ya. Jadi hadis dari Bukhari Muslim, ma taraktu fitnatan ba'di adoru ala rijali minan nisa. Aku tidak melihat fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi para laki-laki melebihi fitnah perempuan. Apakah kita sudi foto putri-putri kita dinikmati ribuan laki-laki lainnya, gitu ya? Dilihatin di media sosial dan lain-lain. Karena Rasulullah sudah mengingatkan bahwa aku tidak melihat fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi para laki-laki melebihi fitnah perempuan, gitu ya? Nah, yang kelima, Islam itu memuliakan perempuan. Ya, Islam hadir untuk memuliakan perempuan, menyuruhnya menutup aurat, menyuruhnya sholat di rumah, nggak usah terlalu banyak sering keluar rumah tanpa mahram dan lain-lain. Maka Islam memuliakan perempuan yang sebelumnya dihinakan oleh sistem jahiliyah. Jadi ketika Rasul dilahirkan atau kemudian mulai menjadi nabi di Mekah itu zaman jahiliyah. Salah satu kejahiliaan adalah
Orang-orang pada waktu itu malu kalau punya anak perempuan. Jadi begitu lahir anak perempuan diapain? Dikubur hidup-hidup. Dikubur hidup-hidup. Ya. Jadi ada hadisnya dari Abu Daud dan At-Tabrani, al-wasidatu wal mau'udatu finnar. Orang-orang yang mengubur anak perempuan hidup-hidup karena takut miskin dan takut masuk neraka. Jadi mereka menganggap kalau dapat anak perempuan itu gak banyak gunanya, bikin malu dan lainnya. Mereka pilihnya anak laki-laki. Dan ini juga ada di surat At-Takwir ayat 8. Dan hafal At-Takwir ayat 8. Nah ya, wa izal mau'udatu su'ilat. Apabila bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup, ditanya. Ya. Jadi dulu bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Ya. Maka Islam datang untuk memuliakan perempuan. Ya. Dimuliakan. Gak boleh dikubur, gak boleh disia-siakan, tapi harus dididik. Maka barang siapa yang mendidik 2 atau 3 anak perempuan tadi, di surganya insya Allah akan dekat dengan Rasulullah. Dan anak-anak itu akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Maka inilah kegiatan yang harus kita paling semangat, yaitu mendidik anak-anak, ya. Mengajak ke tempat-tempat yang baik, liburan sambil menasehati, liburan sambil memberikan contoh yang baik, jadi teladan yang baik di rumah. Nah, gitu. Baik, ini sesi pertama kita snack-snack dulu ya. Arba akan belajar Al-Jauzi, menemani perjalananmu membangun